Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Bri Story, yaitu kisah Rumah Teteh. Makin menegangkan aja, dan sudah masuk ke part kelima teman-teman ya. Dan sekali lagi kami mengingatkan teman-teman untuk buat teman-teman yang suka nonton bioskop ya, dan suka sama kisah-kisah dari Bri Story, terutama kisah Rumah Teteh ini, jangan lupa tanggal 13 Februari besok, kisah Rumah Teteh akan tayang serentak di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Wajib nonton, saya juga pasti nonton ya sama tim ya. Dan buat teman-teman juga yang suka baca ya, bisa beli nih buku-buku karya Bri Story, ada RHDPK, yang ini yang saya pegang RHDPK ya, Rumah Hantu di Perkebunan Karet, ada juga Rumah Teteh, banyak lagi yang lainnya, bisa diklik di Shopee, keren-keren banget bukunya teman-teman, banyak diskon katanya juga ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bri Story atas izin kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Bandung. Dua malam di rumah Teteh. Rumah Teteh part 5. Lelahnya tubuh ini memaksaku untuk langsung pulang begitu perkuliahan terakhir selesai. Aku tidak ingin lagi melakukan apapun setelah ini. Jadwal kuliah Kamis memang padat. Sejak pukul 7 pagi, aku harus sudah hadir di ruangan mata kuliah auditing yang memang materinya sangat memeras otak. Setelahnya, aku harus mengejar dosen pembimbing skripsi yang cukup sulit untuk dicari jadwal pertemuan kami yang cocok. Setelah agak siang, aku pun harus mengikuti perkuliahan akuntansi lanjutan meski aku kurang menyukainya. Pada perkuliahan terakhir, aku bisa sedikit bernafas. Ekonomi, manajemen lanjutan menurutku tidaklah terlalu berat. Semester terakhir ini, aku memang sengaja mengejar semua mata kuliah yang tertinggal bersamaan dengan penyusunan skripsi. Harapanku, semester depan aku sudah bisa sidang kemudian wisuda. Kota Bandung sudah masuk musim penghujan. Sore itu, aku harus mengendarai mobil dengan sangat hati-hati. Kondisi sedang hujan besar, dibarengi angin yang cukup kencang. Biasanya, ada saja satu atau dua pohon yang tumbang di salah satu sudut kota. Genangan air di setiap sudut jalan membuat roda mobilku beberapa kali harus menerjang lubang yang tertutupi genangan. Untunglah, jarak kampus dan indekosku tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit perjalanan. Hujan yang turun cukup deras. Saat aku tiba di rumah masih pukul 5 sore, tetapi hari sudah gelap dengan langit dan matahari tertutupi awan. Kulihat dari luar, rumah yang kosong. Teman-teman lain mungkin belum pulang, dan ternyata benar karena di dalam tidak ada seorang pun. Suasana di luar gelap, begitu juga di dalam rumah dengan lampu belum ada yang menyala sehingga membuat seluruh ruangan sangatlah gelap. Aku menyalakan lampu satu persatu di setiap sudut rumah. Mas Bri, udah pulang. Sisi tiba-tiba muncul dari arah dapur yang membuatku terkejut. Kaget aku sih. Aku pikir di rumah gak ada siapa-siapa. Maaf ya mas, aku juga baru turun dari kamar. Seharian aku di rumah kok. Kebetulan hari ini tidak ada jadwal kuliah. Sisi menjelaskan sambil sedikit tertawa geli setelah terkejut dengan kehadirannya. Sebenarnya, perasaanku sangat lega ketika mengetahui aku tidak sendirian berada di rumah. Mandi dulu ya sih. Iya mas Bri, silakan. Mas Bri capek banget ya kelihatannya. Iya nih, jadwal kuliahku padat banget hari ini. Aku pun segera beranjak menuju kamar. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam ketika aku masih berselimut tebal di atas tempat tidur sambil menonton televisi sejak maghrib tadi.
Udara yang cukup dingin, ditambah rintik hujan yang masih saja turun, membuatku semakin menikmati suasana kamar sambil mengistirahatkan tubuh yang lelah. Mas Bri, mau titip makan sekalian gak? Mau ke warung Teh Yanti nih. Suara Sisi terdengar dari luar kamar. Kebetulan aku sudah merasa lapar sejak tadi dan sedang malas keluar rumah. Aku langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Nitip menu biasa aja sih. Terima kasih. Seruku kepada Sisi sambil tersenyum. Aku tenggelam dalam lamunan dan menyadari kalau sudah nyaris 2 tahun lamanya aku tinggal di rumah ini. Rumah yang menjadi tempat tinggal yang nyaman dan banyak memberikan pengalaman berharga. Walaupun pengalamanku lebih banyak pengalaman yang menyeramkan, aku banyak belajar dari kejadian yang melibatkan Teteh. Sebagai penghuni tetap rumah ini, lamunanku seketika buyar saat aku mencium wangi bunga yang sudah sangat aku kenali. Sampai detik itu, aku juga belum mengetahui wangi dari jenis bunga apa itu, tetapi biasanya menjadi pertanda kehadiran Teteh. Wangi semerbak tercium di dalam kamar yang mulanya samar dan lama-kelamaan semakin kuat. Saat itulah aku teringat kalau aku sedang sendirian di rumah, sementara Sisi belum pulang membeli makan dan penghuni lain juga belum ada yang pulang. Aku langsung bangun dari tempat tidur. Teh, jangan ganggu aku ya. Sisi sebentar lagi pulang loh. Aku mencoba menguatkan hati dengan berbicara kepada Teteh. Beberapa saat kemudian terdengar suara tertawa dari ruang tengah yang juga sudah sangat aku kenali. Sudah ya Teh, sebentar lagi Sisi datang. Aku kembali berkomunikasi dengan Teteh yang suara tawanya masih tetap terdengar. Berapa lama? Terdengar suara pagar dibuka. Aku lalu mengintip dari jendela dan ternyata itu adalah Sisi yang datang bersama Memi. Aku lega melihat kedatangan mereka. Bersama dengan itu, wangi bunga yang sejak tadi tercium kemudian menghilang dan suara tawa Teteh pun tidak lagi terdengar. Maaf lama ya Mas, tadi kita ngobrol dulu sama Teh Yanti. Biasalah perempuan kalau udah kumpul jadinya lama. Gak apa-apa sih, aku paham kok, jawabku sambil tersenyum. Kemudian kami berkumpul di meja makan dengan mereka menemaniku makan malam sambil berbincang seru. Mas Bri, gak terasa ya, sudah 2 tahun loh kita tinggal di rumah ini. Sisi membahas hal yang tadi menjadi lamunanku di kamar. Tepatnya bulan depan nanti sudah 2 tahun tepat sih, jawabku sambil tersenyum. Bagaimana Mas, betah kan? Memi bertanya sambil tersenyum. Betah kok Mi, sangat betah malah. Aku juga menjawab sambil tersenyum. Tapi iya bener kok, suasana rumah yang cukup nyaman dan juga teman-teman yang baik seperti kalian. Aku memang betah tinggal di rumah ini walaupun ada Teh. Hampir saja aku keceplosan dengan menyebut kata Teteh. Walaupun apa Mas, tanya Memi dengan raut wajah penasaran. Enggak Kumi, enggak ada walaupun. Aku menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Hampir saja gerutuku dalam hati. Karena terlalu asik berbincang membuat kami lupa waktu. Ternyata waktu sudah hampir tengah malam. Kami berbincang mengenai banyak hal, tetapi tidak ada seorang pun yang membahas tentang Teteh. Sampai detik ini, aku dan teman-teman tidak pernah menceritakan tentang keberadaannya kepada Sisi dan Memi, setidaknya belum. Kemudian wangi bunga tadi muncul kembali. Aku menjadi salah tingkah karena mencium wanginya yang sangat kuat. Namun aku berusaha tidak terlihat gelisah di depan Sisi dan Memi. Aku berpikir, bukankah biasanya Teteh tidak pernah muncul ketika Sisi dan Memi ada di rumah? Aku melihat wajah Sisi dan Memi seketika berubah gugup serta gelisah. Kenapa sih? Ada apa Mi? Aku pura-pura bertanya yang sebetulnya sudah ku tahu jawabannya. Aku yakin mereka pun ikut mencium wewangian yang menguar dengan tajam ini. Gak apa-apa. Sebaiknya kita tidur aja ya Mas. Aku sama Memi juga udah ngantuk nih. Jawaban yang terasa tiba-tiba dari Sisi tidak memuaskanku karena aku yakin keduanya merasakan juga apa yang aku rasakan. Kami pun beranjak menuju kamar masing-masing. Sementara wangi tadi semakin menguar tajam dalam kamar, aku langsung merebahkan tubuh di atas tempat tidur dan mencoba untuk terlelap.
Rintik hujan masih terdengar dan belum berhenti turun sejak tadi siang. Udara dingin yang menusuk tulang memaksaku untuk menutup jendela kamar rapat-rapat. Saat jendela sudah tertutup kembali, tercium wangi bunga itu meski samar kemudian perlahan menghilang. Jam menunjukkan pukul 1 malam ketika ponselku berdering dan terlihat nama Sisi di layar. Ada apa Sisi menghubungiku malam-malam begini? Dia kan ada di dalam kamarnya. Halo, ada apa ya sih? Mas, bisa ke lantai atas nggak? Aku sedang di kamar Memi. Tolong ya mas. Suara Sisi terdengar sangat pelan, bahkan nyaris berbisik dan terdengar sedikit gemetar. Aku menuruti permintaannya, lalu menutup sambungan telepon dan bergegas ke lantai atas. Setelah keluar dari kamar, aku berjalan menuju tangga. Lorong tangga masih saja gelap karena memang kami selalu membiarkannya seperti itu satu persatu. Aku menaiki anak tangga secara perlahan karena berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Ketika sampai di tengah tangga yang berbelok ke kiri dan tepat di depan lukisan bunga, wangi bunga itu kembali tercium sangat kuat. Perasaanku sangat tidak enak, tapi aku terus melangkahkan kaki. Akhirnya aku tiba di ujung tangga dan terlihat kursi kayu di depan kamar Memi. Aku langsung berbelok ke arah kiri menuju kamar Memi. Lorong lantai atas di depan kamar Memi dan Sisi tidak dalam keadaan gelap karena diterangi lampu yang menyala redup di tengahnya. Kemudian aku langsung berhenti seketika dan berdiri mematung sambil menatap ke ujung lorong yang persis berada di depan kamar Sisi. Ya, aku melihat Teteh. Teteh berdiri diam di ujung lorong dan menghadapku. Wangi bunga semakin semerbak tercium, mengiringi kehadirannya yang mengenakan baju terusan panjang berwarna putih dan bermotif bunga. Teteh tetap diam berdiri di tempatnya dan terlihat sedikit menunduk perlahan. Teteh mengangkat kepala, lalu memperlihatkan wajah pucatnya dan sebagian tertutup rambut hitamnya yang panjang. Untuk beberapa saat, kami hanya berdiri saling berpandangan. Pada saat itu, aku tidak dapat menggerakkan kaki dan terpana melihat kehadiran Teteh yang di luar perkiraanku. Aku perlahan dapat melangkahkan kaki menuju pintu kamar Memi, lalu meraih gagang pintu kamarnya. Mataku masih belum lepas dari pandangan ke arah tempat Teteh berdiri. Ketika pintu kamar sudah terbuka, aku melihat Memi dan Sisi berdiri di samping tempat tidur. Keduanya hanya diam memandangiku yang masih berdiri di luar kamar menghadap ke arah Teteh. Mas, masuk mas, Sisi berbisik pelan. Aku langsung masuk dan menutup pintu. Teteh masih di luar. Kali ini Memi buka suara. Masih, aku menjawab sambil kebingungan. Kalian kalian juga tahu tentang Teteh? Aku bertanya kepada keduanya. Kemudian terdengar suara tangisan dari arah lorong depan kamar Memi. Tangisannya terdengar sangat mengiris hati, seperti tangisan yang memendam kesedihan teramat dalam. Kita pergi keluar rumah aja yuk mas, Sisi berbicara sambil meraih gagang pintu. Ketika suara tangisan Teteh sudah tidak terdengar, Sisi membuka pintu dan menoleh ke ujung lorong dan melihat ke arah Teteh tadi berdiri. Aku kan sudah bilang, Teteh jangan mengganggu penghuni rumah lain. Nanti aku bisa marah loh. Tolong jangan ganggu. Aku meraih tangan Memi yang sejak tadi terlihat sangat ketakutan dan mengajaknya keluar kamar mengikuti kakaknya. Kami berjalan ke arah tangga. Aku lalu melirik ke ujung lorong dan melihat Teteh masih berdiri di tempatnya. Kami mempercepat langkah menuruni tangga samar-samar. Terdengar Teteh menangis lagi. Kami pun tidak menghiraukannya dan terus melangkah keluar rumah. Kami menghubungi teman-teman lain untuk memberitahukan kalau kami keluar rumah dan mengajak mereka berkumpul di suatu tempat. Di satu tempat roti bakar langganan, kami semua berkumpul dan berbincang banyak hal tentang Teteh. Jadi, kalian berdua sudah mengetahui keberadaan Teteh. Nando membuka percakapan dengan antusias. Kami kenal Teteh sebelum kalian semua datang ke rumah. Jawaban Sisi ini membuat kaget kami berempat. Memang bagaimana ceritanya? Aku bertanya yang kemudian dijawab Sisi dan Memi dari awal hingga akhir pertemuan dan perkenalan mereka dengan Teteh. Begitu juga sebaliknya, kami menceritakan semua tentang pengalaman kami dengan Teteh. Lalu, kenapa kalian gak pernah cerita? Tanya Sisi lagi.
Ya kami khawatir kalau kalian berdua akan ketakutan sehingga kami menyimpannya rapat-rapat, jawab Nando sambil mengunyah roti bakar pesanannya. Lagi pula Teteh nggak pernah menampakkan diri kok kalau kalian berdua ada di rumah. Aku menambahkan, kalian itu salah. Teteh itu bukannya tidak menampakkan diri kalau kami sedang ada di rumah. Teteh menampakkan diri dan selalu berada di lorong di depan kamar kami. Lebih sering lagi, ia duduk di kursi kayu yang ada di depan tangga. Sekali lagi, pernyataan Sisi mengagetkan kami sehingga membuat kami sadar ternyata anggapan kami selama ini salah. Setiap kami berhadapan dengan Teteh, aku selalu bilang kepada dia kalau jangan sekali-kali mengganggu penghuni rumah lain. Kami gak mau kalian ketakutan dan pergi meninggalkan rumah. Sisi menjelaskan. Kami pikir Teteh gak pernah mengganggu kalian. Ternyata kami salah. Memi yang lebih banyak diam akhirnya buka suara. Akhirnya terbukalah semua. Kami semua menyadari kalau seisi rumah sudah mengenal Teteh. Seorang sahabatku bernama Rai Pati dan berkuliah di Bogor. Lain lagi kisah Rai saat ia berlibur di Bandung dan menginap di indekosku. Tentu saja ia mengalami kejadian-kejadian di luar dugaan dengan Teteh. Saat itu, pertengahan 2009, waktunya libur panjang dari masa perkuliahan, Rai sudah sangat ingin berlibur ke Bandung. Ketika kesempatan itu tiba, dia segera merencanakan untuk berkunjung selama beberapa hari ke Bandung karena merasa sudah cukup lama tidak mengunjungi kota kembang. Liburan kali ini, Rai menyempatkan ke Bandung terlebih dahulu sebelum pulang ke kampung halamannya sendiri. Aku dengan senang hati menyambutnya saat ia datang ke tempat indekosku. Walaupun aku dan Rai berbeda kota tempat kuliah, kami tetap berkomunikasi dan saling mengunjungi. Aku yang datang ke Bogor atau Rai yang datang ke Bandung. Aku pernah bercerita kepada Rai kalau aku sudah pindah tempat indekos kunjungannya sekarang ini yang pertama kalinya. Rai menginap di rumah indekos yang baru, rumah Teteh. Setelah sekian lama, akhirnya Rai dapat menghirup udara sejuk kota Kemang lagi. Cuaca siang yang cukup panas, meski udaranya masih tetap terasa sejuk dibandingkan udara di Jabotabek. Saat itu, Kamis, sekitar pukul 2 siang, Rai mengendarai mobilnya sendiri dan membelah jalan Dago yang kanan kirinya berderet factory outlet. Kaca jendela mobil dibiarkan terbuka setengahnya untuk menghirup udara yang sudah dirindukan sejak lama. Rai sengaja tidak langsung menuju indekosku, melainkan berkeliling kota terlebih dulu hingga waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Rai segera berkendara menuju daerah Cikutra, tempat indekosku. Aku sudah memberikan alamat lengkap beserta nomor telepon indekosku. Tapi Rai masih belum terlalu hafal seluk-beluk Bandung, sehingga ia justru malah tersesat dan sampai ke sana kemari karena tidak langsung menemukan indekosku. Rai berkali-kali menelponku, tetapi ponsel tidak aku aktifkan karena kesibukan yang kulakukan di kampus, sehingga dia akhirnya menghubungi nomor telepon rumah. Rai beberapa kali menelpon rumah, tetapi hanya nada sambung yang terdengar, lalu tidak ada jawaban. Dan pada panggilan yang tak keberapa, telepon akhirnya diangkat. Ya, ada yang menerima. Halo, maaf, berinya ada. Tidak ada jawaban, dan tidak terdengar suara apapun di ujung telepon sana. Halo, kembali Rai mencoba memanggil, tetapi tetap tidak ada jawaban juga. Namun tiba-tiba saja di ujung telepon sana terdengar suara dua orang yang sedang berbincang. Rai sampai menghentikan mobil di pinggir jalan supaya ia bisa mendengar lebih jelas lagi. Selama beberapa menit, Rai mendengar percakapan di antara dua orang itu hingga akhirnya sambungan telepon diputus. Saat itu, Rai berpikir mungkin ia salah menekan nomor telepon sehingga salah sambung. Sesaat kemudian, Rai mencoba menelpon lagi dan memastikan ia sudah menekan nomor dengan benar. Kemudian, setelah 2 atau 3 nada sambung, terdengar telepon ada yang menerima. Ada sesuatu yang aneh lagi, karena kali ini terdengar suara perempuan yang sedang berbicara sendirian di ujung telepon. Rai pun semakin bingung. Suara siapa di sana? Dia berpikir, apa salah sambung lagi? Sekali lagi, Rai menutup telepon, lalu memeriksa nomor telepon yang telah aku berikan. Ya, nomornya benar. Tapi suara-suara siapa tadi?
Setelah berdiam sejenak, akhirnya Rai memutuskan untuk menelpon lagi sekali lagi. Telepon ada yang menerima dan ada yang menjawab. Halo, ini tempat kosnya Bri. Iya, ini siapa? Ah, saya Rai, temannya Bri. Brinya ada? Brinya nggak ada, belum pulang. Oh, baiklah kalau gitu. Maaf, ini saya dengan siapa ya saya bicara? Saya Teteh. Selanjutnya, Rai meminta gambaran lengkap untuk alamat tempat indekosku kepada perempuan yang menerima teleponnya itu. Ternyata tempatnya sudah tidak terlalu jauh dari tempat Rai berhenti saat itu dan hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Setelah berdiam sebentar, Rai kembali memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Lalu ia berkendara menuju tempat yang tadi sudah dijelaskan padanya. Rumah berpagar besi hitam, bertingkat dua dan halaman yang luas. Rai sudah berada tepat di depannya. Setelah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Teteh di telepon tadi, ternyata tidak sulit mencari tempat ini. Rai membuka pagar rumah, lalu memarkirkan mobilnya di halaman. Rumah itu kelihatan sepi dari luar. Tidak ada tanda-tanda penghuni di dalamnya. Turun dari mobil, Rai berjalan menuju pintu utama, sebuah pintu kayu berukuran besar dengan jendela kaca di kanan kirinya. Assalamualaikum. Rai mengucap salam sambil mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Sampai beberapa menit kemudian, Rai lalu mengintip melalui jendela di sebelah kiri sehingga terlihat ruang tamu dan sebagian ruang tengah yang kosong dan tidak ada orang sama sekali. Ini tempat kos sepi banget. Gua Rai. Kemana perempuan yang angkat telepon tadi? Ada teras kecil yang letaknya lebih tinggi dari permukaan tanah dan persis di depan pintu. Rai duduk-duduk di sana sambil membelakangi pintu. Rai kembali mencoba menghubungi ponsel Bri tapi masih belum juga ada jawaban. Rai cukup lama duduk-duduk melamun di teras sendirian. Sampai akhirnya dia mendengar suara pintu yang terbuka, pintu dalam keadaan sedikit terbuka. Ketika Rai menoleh ke arahnya, kemudian dia langsung berdiri dan menghampiri. Rai terkejut saat muncul seorang perempuan dari balik pintu yang berparas cantik dengan rambut hitam panjang yang diikat ke belakang. Mas Rai ya? Perempuan itu bertanya ramah. Iya, ini Teteh ya? Rai menjawab sambil menegaskan. Brinya masih belum pulang. Masuk aja langsung. Kamarnya juga gak pernah dikunci. Begitu katanya dengan logat Sunda yang sangat kental. Rai beranjak dari teras menuju ke dalam rumah yang langsung diantar Teteh sampai depan pintu kamar Bri. Ini kamar Bri, tunggu aja. Biasanya sebentar lagi juga dia pulang. Kembali Teteh berkata dengan ramah. Kemudian ia menaiki tangga menuju lantai 2 di dalam kamar. Rai merebahkan badan di atas karpet yang digelar di samping tempat tidur dan pintu dibiarkan tetap terbuka. Beberapa kali Rai mencium wangi bunga yang semerbak memasuki kamar. Rai yakin wangi itu berasal dari ruang tengah. Penasaran karena wangi bunga yang tercium mentah untuk yang keberapa kalinya, Rai berdiri sambil melihat-lihat keluar. Ketika sudah berada di pintu kamar, Rai melihat Teteh sedang berdiri menghadap jendela yang ada di sebelah meja makan. Dia hanya berdiri mematung sambil memandangi keluar dan membelakangi Rai. Hari sudah semakin sore dan mulai gelap. Suasana di dalam rumah berangsur temaram. Rai masih dapat melihat Teteh dengan jelas ketika ia membalikkan tubuhnya. Kemudian berjalan ke arah tempat Rai berdiri. Ketika jarak keduanya sudah semakin dekat, ia tersenyum. Rai sempat membalas senyuman itu. Lalu Teteh kembali naik ke lantai 2 dan Rai masuk kembali ke kamar. Teteh itu siapa ya? Kayaknya sudah bukan mahasiswi lagi deh kalau dilihat dari penampilannya. Rai bertanya-tanya dalam hati. Waktu maghrib tiba, Bri belum juga kelihatan batang hidungnya, belum kelihatan juga ada penghuni lainnya yang pulang. Akhirnya, sambil menunggu Bri datang, Rai memutuskan untuk mengambil air wudhu untuk menjalankan ibadah sholat. Kamar sudah diterangi cahaya lampu, tetapi ruangan tengah masih gelap gulita. Ketika baru beberapa langkah dari pintu kamar, sekali lagi Rai terkejut saat ia melihat Teteh sedang berdiri di tengah kegelapan ruang tengah yang ada di sebelah meja telepon. Maaf Teh, saya mau wudhu. Toiletnya di mana ya? Teteh tetap diam, tapi tangan kirinya menunjuk ke arah pintu yang berada di sebelah kanan kamarku.
Terima kasih ya teh. Kemudian Ray melangkah ke arah toilet yang ditunjuk Teteh tadi untuk berwudu. Setelah selesai, Ray melihat ruangan tengah masih gelap dan Teteh sudah tidak terlihat lagi di tempatnya berdiri sebelumnya. Ray langsung memasuki kamar dan sholat. Namun kehusuan sholatnya sedikit terganggu karena ia terus-menerus mencium wangi bunga semerbak yang kuat. Sampai akhirnya Ray mengucapkan salam kedua pada rakaat terakhir. Terdengar suara perempuan yang mengucapkan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar pelan tapi cukup jelas. Refleks Ray langsung menoleh ke arah belakang, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa karena Ray masih sendiri berada di dalam kamar saat masih berzikir di atas sajadah. Ray mendengar suara pintu pagar rumah terbuka yang membuatnya merasa lega karena akhirnya ada penghuni rumah yang datang. Sekilas Ray melihat dari sela-sela jendela kamar dan melihat aku pulang. Udah sampai loh Ray. Maaf ya, ponsel gue mati seharian. Lupa charge tadi pagi. Gue pikir lo datang nanti malam. Jadi gue santai aja. Aku langsung menjelaskan ketika sudah berada di kamar dan melihat Ray. Ya gak apa-apa Bri. Ray menjawab sambil cengengesan. Gak susah kan nyari rumah ini? Tanyaku. Awalnya susah, nyasar-nyasar dikit lah. Sampai akhirnya gue telepon nih ke sini. Yang terima telepon tadi Teteh. Dia juga yang kasih tahu gue petunjuk jalan. Sampai deh aku sejenak agak terkaget kala mendengar penjelasan dari Ray. Terus yang bukain pintu siapa? Aku bertanya lagi. Ya Teteh juga. Kayaknya rumah ini kosong deh. Cuma ada Teteh aja sejak gue datang tadi. Oh gitu, jawabku pendek. Kemudian aku keluar kamar dan menyalakan semua lampu. Seketika ruangan tengah rumah terang benderang. Ketika aku kembali ke dalam kamar lagi, Ray bertanya, Bri, Teteh itu siapa sih? Kayaknya bukan mahasiswa deh. Aku diam sejenak sebelum menjawab datar. Oh, dia penghuni rumah ini juga, tapi jarang kelihatan. Kemudian aku mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar Ray. Kami lalu berbincang seru melepas rindu. Hari beranjak malam. Akhirnya satu persatu penghuni rumah lain berdatangan. Ray jadi mengenal semua temanku. Doni, Asep, Irwan, Nando. Beberapa saat lamanya kami berkumpul dan berbincang seru di ruang tengah. Selain itu, aku juga memperkenalkan dua penghuni perempuan di rumah ini, Memi dan Sisi, yang kamarnya di lantai atas. Kebetulan, keduanya sedang tidak ada di rumah saat itu. Lalu, tiba-tiba Ray bertanya yang membuat semuanya terkejut. Terus, Teteh itu siapa? Ketika belum ada yang menjawab pertanyaan, Ray lanjut bicara. Dia baik banget tahu. Lewat telepon kasih tahu petunjuk jalan, terus bukain pintu rumah dan kasih tahu kamar Bri yang mana. Mereka semua tetap diam tidak menjawab sampai akhirnya aku buka suara. Kan udah gue bilang tadi, Teteh itu penghuni rumah ini juga, tapi dia jarang kelihatan. Oh, terus kamar Teteh yang mana? Ray bertanya lagi. Tuh, sebelah kamar gue. Jawabku sambil menunjuk pintu kamar yang letaknya di antara toilet dan kamarku. Setelahnya, lagi-lagi aku dan teman-temanku mengalihkan bahan pembicaraan agar tidak membahas Teteh. Sekitar pukul 9 malam, Asep dan Doni berpamitan hendak menginap di rumah teman mereka sehingga aku, Ray dan Irwan yang ada di ruang tengah, sedangkan Nando masuk kamar beberapa saat setelah Asep dan Doni pergi. Perbincangan tidak seramai sebelumnya dan tiba-tiba tercium semerbak wangi bunga menyeruak memenuhi seluruh isi ruangan. Aku dan Irwan saling berpandangan. Ini wangi bunga dari mana sih? Dari tadi sore loh. Pas gue baru datang juga beberapa kali kecium. Ray bertanya yang membuatku semakin terdiam. Emang di halaman belakang ada tanaman bunga? Tanya Ray lagi. Ini wangi bunga dari rumah sebelah. Mereka memang punya taman bunga di sekeliling rumahnya, Ray. Akhirnya Irwan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal dan Ray bisa menerimanya. Gue ke kamar duluan ya, Ray. Udah ngantuk banget. Lu kalau masih mau ngobrol sama Irwan, lanjut aja, seruku. Gue juga udah ngantuk. Lanjut ngobrol besok aja deh. Irwan menimpali. Ya udah, gak apa-apa. Lanjut besok aja. Gue juga udah agak ngantuk nih. Kami lalu membubarkan diri. Irwan masuk ke kamarnya sementara aku dan Ray masuk ke dalam kamarku. Sebelum tidur, aku dan Ray mengobrol sebentar. Saat itu Ray menyinggung lagi tentang Teteh beberapa kali dan aku menjawab sekenanya untuk berusaha menghindari pembahasan tentang itu.
Aku biarkan Rai dengan pemikirannya bahwa Teteh tidak terlalu akur dengan para penghuni rumah lainnya. Sudah sekitar pukul 11 malam. Kami dikagetkan dengan Irwan yang tiba-tiba saja memasuki kamar. Gue tidur di sini ya, seru Irwan pendek. Ada apa Wan emangnya? Tanya Rai. Nggak ada apa-apa, jawab Irwan lagi sambil menyelusup di sebelah kiri Rai. Mereka tidur di atas karpet yang letaknya di sebelah tempat tidurku, sehingga Rai yang paling dekat dengan pintu, dia tampak tenggelam dalam lamunannya sendiri. Sementara aku terlelap. Ternyata saat itu ada cerita tersendiri untuk Rai. Saat itu, sudah lewat tengah malam, Rai mendengar suara dari ruang tengah yang membangunkan tidurnya. Suara itu seperti orang berbincang yang didengarnya melalui celah pintu kamar bagian bawah. Rai kemudian mengubah posisi agar lebih dekat lagi ke pintu sehingga ia dapat mendengar lebih jelas. Ternyata Rai salah, karena bukan orang berbincang yang didengarnya, melainkan suara seorang perempuan yang sedang bicara sendiri dengan nada suara yang datar tanpa emosi, dan sesekali diikuti tawa kecil di antaranya. Pelan-pelan Rai terus mendekatkan telinga ke pintu untuk berusaha terus mendengarkan dengan seksama. Rasa penasaran yang cukup besar itu akhirnya membulatkan tekad Rai untuk membuka pintu dan mencoba melihat langsung siapa yang sedang berada di luar kamar saat itu. Rai kemudian dikejutkan karena ada tangan yang memegang baunya ketika dia hendak beranjak membuka pintu. Jangan Rai, biarin aja, gak usah penasaran. Tangan Irwan ternyata yang menggapainya agar Rai tidak melihat ke ruang tengah. Itu emang siapa Wan? Rai bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Itu Teteh, biarin aja, jangan diganggu ya. Irwan juga menjawab dengan berbisik. Rai mengikuti saran dari Irwan dengan kembali ke posisi berbaring di atas karpet. Di dalam kamar yang sangat gelap itu, Rai bisa melihat Irwan yang juga berbaring dengan posisi sama dengannya. Keduanya terdiam sambil menatap ke arah langit-langit kamar dan tidak berbicara satu sama lain. Sementara di luar kamar, Teteh masih terus berbicara seorang diri di ruang tengah dengan suara terdengar datar tanpa emosi dan diselingi tawa kecil yang sesekali muncul di sela omongan. Dalam keheningan itu, Rai dapat mendengar beberapa kalimat seperti keluh kesahnya. Dari suaranya, itu seperti perempuan yang membukakan pintu rumah tadi sore saat Rai datang. Menurut Rai, keluh kesah itu membuatnya sedih karena seperti kisah hidup yang dijalani perempuan itu. Rai, bangun Rai. Mau sarapan apaan lo? Pagi ini aku membangunkan Rai yang masih terlelap saat waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tak berapa lama, kami berkumpul di ruang makan untuk sarapan kupat tahu. Aku, Rai, Irwan, dan Nando karena Asep dan Doni belum pulang. Sambil asyik berbincang tentang banyak hal, kulihat sesekali Rai melirik ke arah kamar Teteh. Sepertinya dia berharap pintu kamar itu akan terbuka dan Teteh keluar dari dalam. Ngeliatin apaan sih lu Rai? Pertanyaanku seperti mengagetkan Rai. Enggak, itu Teteh kok gak keluar-keluar kamar ya? Tanyanya kemudian. Teteh udah berangkat kerja tadi pagi sebelum lu bangun. Nando menimpali dengan sedikit tersenyum. Oh gitu ya, jawab Rai sambil mengangguk-angguk tapi tampak tidak puas. Pembahasan mengenai Teteh pun berhenti. Hari itu aku akan mengajak Rai keluar rumah seharian agar ia lebih terhibur. Dan ternyata hingga malam tiba, pukul 10 malam kami baru tiba di rumah. Keadaan rumah sangat sepi. Ketika pintu pagar dibuka, isi rumah terlihat gelap dan hanya lampu halaman yang menyala terang. Kayaknya belum ada yang pulang nih orang-orang. Aku sedikit menggerutu sambil membuka pintu depan dan benar saja, rumah itu memang kosong ketika kami sudah di dalam. Rai langsung ke kamar, sementara aku berkeliling rumah untuk menyalakan semua lampu. Tampaknya hari yang sangat melelahkan buat Rai, ditambah lagi dengan malam sebelumnya dia tak bisa tidur, sehingga ia cepat sekali terlelap. Sekali lagi malam itu Rai mengalami peristiwa yang tak terlupakan. Tengah malam, Rai terjaga dan melihat aku yang sudah terlelap di atas tempat tidur. Tidak ada Irwan, hanya kami berdua yang berada di kamar dalam keadaan gelap itu.
Pelan-pelan, Rai tersadar di ruang tengah ada suara seperti yang didengarnya kemarin. Perempuan yang sedang berbicara sendiri. Kali ini, Rai memberanikan diri langsung berdiri untuk mendekatkan telinganya ke pintu sama seperti kemarin. Rai yakin suara yang didengarnya itu adalah suara Teteh yang sedang berbicara seorang diri di ruang tengah. Namun, lama-kelamaan Rai di sini juga mendengar suara laki-laki. Ternyata Teteh tidak sendiri karena ia seperti sedang berbicara dengan orang lain. Rai semakin penasaran. Ia semakin mendekatkan telinganya ke arah pintu supaya dapat mendengar lebih jelas lagi. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Tiba-tiba saja ia memutar gagang pintu, kemudian membukanya pelan-pelan. Setelah ada celah kecil di pintu, Rai mengintip ke arah luar. Ruang tengah itu terlihat temaram dengan hanya sedikit cahaya dari luar rumah yang membantu penerangan. Sementara itu, suara perbincangan di sana terus terdengar. Rai sekali lagi menarik pintu untuk membukanya lebih lebar. Ketika pintu sudah terbuka cukup lebar, barulah Rai dapat melihat ruang tengah dengan jelas. Seorang perempuan yang sudah Rai kenal sedang duduk di ruang tengah. Benar tebakan Rai. Ya, perempuan itu adalah sosok Teteh. Di depan Teteh dan terhalang meja kayu panjang berwarna hitam berdiri seorang laki-laki dengan perawakan tinggi besar, berkemeja putih dan bercelana panjang berwarna gelap. Mereka terus berbincang seperti tidak menyadari kehadiran Rai atau menganggapnya tidak ada di ruangan itu. Seperti ada yang menggerakkan kakinya, Rai berjalan keluar kamar dan mendekati tempat keduanya sedang berbincang. Benar saja, ketika Rai semakin mendekat, mereka terus saja berbicara satu sama lain seperti tidak menyadari kalau dia ada di ruangan itu dan tidak menyadari kalau ia sedang memperhatikan mereka. Rai terus berjalan semakin mendekat. Lalu di sofa kecil yang ada di sebelah sofa panjang tempat Teteh duduk, Rai memperhatikan mereka yang tak henti-hentinya berbincang sambil terus merekam perbincangan itu. Sementara mereka tetap tidak menghiraukan kehadirannya. Akhirnya Rai mengetahui laki-laki yang menjadi lawan bicara Teteh, dia adalah suaminya dan mereka sedang berbincang tentang masalah rumah tangga yang sedang dialami. Rai terpaku cukup lama memperhatikan mereka. Teteh terlihat beberapa kali mengusap air mata di pipinya dan kesedihan tergambar dari tutur katanya yang bergetar. Menahan emosi dan kepedihan, Rai terpana. Ia ikut sedih atas penderitaan dan permasalahan hidup Teteh. Saat pagi menjelang, kami kembali berkumpul di ruang makan untuk sarapan bersama. Kali ini Asep dan Nando ikut bergabung. Gimana Rai? Betah nggak di sini? Tanya Asep di tengah obrolan. Betah sih, tapi jujur ya, gue masih penasaran deh sama Teteh. Jawabnya diiringi respon kami yang terkejut mendengar pengakuan Rai. Penasaran apa lagi sih Rai? Timpalku. Teteh tinggal di kamar itu bareng suaminya ya? Tanyanya lagi. Loh, kok lu bisa mikir kayak gitu Rai? Tanyaku lagi, penasaran. Kayaknya ya, gue lihat suami Teteh tadi malam. Aku, Nando, dan Asep terdiam sesaat sambil menjawab seadanya, lalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Oke, gua nggak mau mati penasaran nih. Coba tolong jelasin sama gua, siapa sih Teteh sebenarnya? Rai, jangan keras-keras. Nanti gue jelasin semuanya, tapi nggak di sini dan nggak sekarang. Aku akhirnya menyerah dan berjanji akan menceritakan padanya nanti. Rai memutuskan pulang pada hari Minggu siang. Sebelum pulang, aku mengajaknya makan siang di warung Teanti. Jadi, Teteh itu sebenarnya siapa sih, Bri? Tanyanya tiba-tiba langsung ke pokok bahasan ketika kami sudah selesai makan. Dengan menghela nafas panjang, aku menceritakan semua kepadanya. Teteh itu penghuni juga. Dia udah tinggal di rumah kos itu lama sebelum kita datang. Dia jarang muncul karena memang dia bukan manusia seperti kita. Katanya Teteh itu tinggal di rumah itu sekitar tahun 80-an dan meninggal di sana juga di tahun 80-an akhir. Setelah mendengar penjelasanku, Rai tercengang dan terdiam kemudian. Selama kami mengenalnya, Teteh nggak pernah berbuat jahat atau menyakiti. Hanya kemunculan saja yang kadang membuat kami kaget dan ketakutan. Sepertinya Teteh hanya ingin berteman. Aku melanjutkan penjelasanku. Dan kenapa gue nggak cerita dari awal?
Karena gue gak mau kalau lu jadi ketakutan nantinya, Rai. Aku menyelesaikan penjelasan itu sambil tersenyum. Setelah itu, aku mendengar cerita Rai tentang semua kejadian yang dialaminya di rumah indekosku sejak sambungan telepon yang dikiranya salah sambung sampai dengan kejadian terakhir yang dialaminya seperti mimpi. Rai tentu saja kaget setelah mendengarkan semua penjelasan mengenai Teteh. Seperti yang tadi Rai bilang, ada cerita hidup Teteh yang aku dan teman-teman tidak tahu sebelumnya. Menurut Rai, ketika dia pertama kali mencoba menghubungi telepon rumah indekosku, dia malah mendengarkan suara perempuan dan laki-laki yang tengah bertengkar. Mereka terdengar tengah beradu argumen di ujung telepon sana hingga Rai menghentikan mobil untuk mendengarkan mereka. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak sanggup kalau terus-terusan seperti ini. Si perempuan berkata seperti itu dengan nada logat sudah kental sehingga Rai menebak sebagai perbincangan sepasang suami istri. Aku salah. Aku minta maaf. Semua terjadi dengan ketidaksengajaan. Si laki-laki kurang lebih menjawab seperti itu. Sesekali terdengar suara perempuan menangis terseduh-seduh mengirisati, sementara si laki-laki bicara dengan emosi yang sangat datar. Kira-kira seperti itulah perbincangan yang Rai dengar sebelum dia menutup telepon saat ia mengira jika ia menekan nomor yang salah. Hingga kemudian Rai mencoba kembali untuk menelpon ke rumah indekosku. Kali kedua itu Rai mendengarkan suara misterius yang hanya terdengar suara perempuan bicara sendiri. Aku sudah berikan semuanya buat kamu. Aku sudah abdikan hidupku dengan berusaha menjadi istri yang baik. Tapi yang aku terima kenapa seperti ini? Malah ada perempuan lain di sana. Kamu hianati semuanya. Aku tidak bisa terima lagi semua ini. Aku tidak sanggup. Suara perempuan itu datar tanpa emosi meski terdengar bergetar menahan tangis dan kesedihan. Suara yang sama dengan suara perempuan yang Rai dengar sebelumnya. Setelah itu, Rai menutup telepon untuk yang kedua kalinya, kemudian meyakinkan sekali lagi kalau dia tidak salah menekan nomor. Akhirnya, Rai yakin kalau dia tidak salah dan sudah menekan nomor yang benar. Saat mencoba yang ketiga kalinya, akhirnya ada yang menjawab, perempuan yang kemudian mengaku sebagai Teteh. Setelah mengetahui Teteh yang sebenarnya, Rai semakin yakin suara yang dia dengar di telepon adalah suara Teteh. Seseorang yang dilihatnya sedang bertengkar dengan suaminya itu adalah Teteh. Yang bicara sendiri adalah Teteh. Secara tidak langsung, Teteh menceritakan sebagian jalan hidupnya kepada Rai. Sebelum meninggalkan Bandung, Rai meminta aku untuk menemaninya. Dia ingin mencari oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. Dengan senang hati aku mengiyakan ajakannya. Lalu dengan berkeliling kota, kami menelusuri tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran berbelanja oleh-oleh. Rai, seorang sahabat sejak lama. Aku senang setiap kali ia berkunjung, kembali merajut keakraban dan mengejar kisah yang banyak tertinggal. Kami sangat menikmatinya. Berhentian terakhir, kami sempatkan mampir di satu warung kopi. Kami kembali berbincang santai sebelum Rai melakukan perjalanan panjang menuju kampung halamannya. Namun, tiba-tiba saja keseruan perbincangan terhenti saat aku melihat raut wajah Rai berubah. Dia seperti kebingungan setelah membongkar tas lempang yang selalu dibawanya. Ada apa, Rai? Aku penasaran. Dari dalam tas, Rai mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampak sangat kusam. Ini buku siapa ya? Rai kebingungan. Loh, itu kan ada di dalam tas lu. Ya buku lu lah, siapa lagi? Aku menegaskan. Bukan, Bri. Ini bukan buku gua. Gua gak pernah punya buku kayak gini. Aku mulai penasaran. Yakin kalau itu bukan buku lu? Tanyaku lagi. Yakinlah. Pasti ada yang masukin nih ke dalam tas gua nih. Tapi siapa ya? Rai semakin keheranan sambil menyerahkan buku itu kepadaku. Aku mengamati buku kusam dalam genggamanku yang terlihat seperti buku catatan harian diary. Lo yakin ini bukan buku diary lo? Kembali aku menanyakan hal yang sama. Sejak kapan gue punya buku harian? Bri. Nada Rai agak meninggi. Akhirnya perlahan aku membuka buku itu. Baru lembaran pertama, aku terenyak dan merinding saat membaca satu kata di halaman pertama. Helena. Akhirnya,
Ray pergi meninggalkan kota Bandung dan sebelumnya dia menyerahkan buku harian itu padaku. Kami tidak pernah tahu siapa yang menaruhnya di dalam tas Ray. Setelah mengamati setiap halaman, kami jadi tahu kalau buku itu tak lain adalah buku harian Teteh semasa hidupnya. Catatan yang bisa menjawab semua pertanyaan untuk semua misteri buat kami, para penghuni rumah Teteh. Cerita tentang kisah hidup Teteh. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah rumah Teteh. Makin seru aja nih part 5 ya. Jadi bagaimana di sini seorang Ray atau Bang Ray ya, Ray Pati ini ditunjukkan semuanya tuh. Aduh, seru banget ya. Bagaimana dari awalnya Ray nelpon, terus dia mendengar ada suara-suara orang seperti yang sedang pasangan suami istri yang berantem, sampai diangkat oleh Teteh, dikasih tunjuk jalannya. Lalu dia sampai ke situ. Oh iya, tahun 2009 sepertinya penggunaan Google Map itu belum terlalu ini ya, di handphone nggak kayak sekarang. Jadi memang saat itu kalau misalkan kita ke Bandung belum tahu sama sekali jalannya pasti bingung. Dan di sini bagaimana Teteh itu ngasih tahu. Jadi Teteh nggak nyelakain, yang ngasih tahu jalannya lewat sini sampai Ray datang ke rumah dan dia bukain pintu, dia kasih tunjuk kamarnya Bri di mana, dia santai di situ. Tapi agak unik di sini kalau menurut saya pribadi ya. Bagaimana Bri dan teman-teman termasuk Sesi dan Mimi itu 2 tahun lebih tinggal di situ, tapi kenapa Ray yang justru baru datang seperti dibuka semua tuh lewat Ray itu. Jadi mungkin Bang Ray ini orang terpilih dah. Oh ya, saya juga kenal sama Bang Ray, kebetulan kenal juga, dan asik banget Bang Ray orangnya. Jadi agak ini juga nih, agak unik juga bagaimana itu dia Bang Ray baru datang tapi kayak langsung dibuka semuanya. Dia tahu Teteh namanya siapa, dia tahu permasalahan Teteh selama hidupnya apa, sebelum dia mengakhiri hidupnya itu permasalahannya apa. Dia bisa melihat suaminya ya, sosok suami Teteh. Jadi kayak dibuka semua ketika kedatangan Ray di sini. Keren banget. Bahkan Ray terakhirnya ditaruh tuh buku diary itu di situ tuh, di tasnya. Dan dari buku diary itulah, inilah yang membongkar semuanya. Besok jangan sampai ketinggalan. Part 6 adalah part pamungkasnya. Di situ akan disibak tuh semuanya. Buku diary dari Teteh atau Teh Helena. Keren banget. Makasih Bang Bri. Kisahnya asik, makin keren aja. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.